Baik, selamat berjumpa kembali di perkuliahan peristiwa perpindahan sistem hayati dengan saya Heru Hadi Burhan, dan di minggu ketiga segmen kedua ini kita akan membahas persamaan pembangunan kondisi batas perpindahan panas, penyelesaian konduksi untuk kondisi tunak. Pada segmen kedua ini kita akan masuk ke chapter keempat. Pada pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu memformulasikan dan menyelesaikan proses perpindahan panas pada geometri umum secara tunak, kemudian mampu menerapkan konsep perpindahan panas tunak pada lempeng biasa ke lempeng komposit menggunakan koefisien perpindahan panas keseluruhan atau overall. Kemudian mampu memformulasikan dan menyelesaikan perpindahan panas konduktif pada sirip atau permukaan yang diekstensi atau diperlebar, atau yang disebut sirip atau fin. Kemudian mampu menerapkan konsep perpindahan panas tunak dengan adanya generasi panas internal. Dan kata kunci yang diterapkan pada pertemuan kali ini adalah kondisi tunak, tahanan termal, serial tahanan termal, koefisien perpindahan panas keseluruhan atau overall, perpindahan panas dan generasi energi, regulasi termal, thermal regulation, dan temperatur inti benda, permukaan yang diperluas atau sirip. Baik, posisi pertemuan kali ini berada pada chapter keempat. Di sini kita membahas konduksi pada lempeng dan diterapkan untuk komposit pada lempeng. Kasus sederhana pada lempeng yang telah kita jumpai di pertemuan sebelumnya, namun di sini kita terapkan persamaan pembangun dalam menyelesaikan kasus tersebut. Ini adalah persamaan umum yang sebelumnya telah kita turunkan, dan untuk situasi lempeng dalam kondisi tunak, maka dt per dt kecil itu tiada, dan ini merupakan benda padat dan tidak ada aliran di sini, maka suku konveksi ini juga akan ditiadakan, dan tidak ada generasi panas di sini, maka Q juga ditiadakan, sehingga yang bersisa hanya konduksi saja. Lalu ini disederhanakan menjadi bentuk seperti ini, dan diberikan kondisi batas pada saat X sama dengan 0, maka temperatur sama dengan T1, dan pada saat X sama dengan L, maka temperatur sama dengan T2. Dan disubstitusikan dan kita peroleh bentuk seperti ini. Dan dari definisi temperatur ini kita turunkan lagi menjadi aliran panas atau Q sama dengan min K dikali luas permukaan dikali dengan gradien temperatur terhadap jarak, dan kita bisa menurunkan dt per dx dari persamaan yang tadi diperoleh sehingga menjadi seperti ini. Kemudian apabila kondisi batas yang berbeda, sebelumnya kondisi batasnya berupa temperatur di permukaan yang didefinisikan. Kalau di sini apabila di permukaan yang didefinisikan itu adalah flux, maka bentuk penyelesaian jadi seperti ini, dan nilai Q fluxnya itu sama dengan flux yang dipindahkan di permukaan. Lalu apabila dia memiliki kondisi batas berupa proses konveksi di permukaannya, maka penyelesaian menjadi seperti ini. Dan ini adalah definisi aliran panas fluxnya. Kemudian kita akan membahas suatu lempeng komposit. Di sini kita akan meninjau konduksi yang mana akan melibatkan konduktivitas overall. Di sini terdiri dari 3 lapisan yang disusun secara series, di mana flux panas itu mengalir dari fluida dengan temperatur tinggi, kemudian menembus lempeng komposit, dan menembus fluida dengan temperatur yang lebih rendah. Jadi ada gradien temperatur dari TH menuju TC yang melewati lempeng dengan memiliki masing-masing gradien di setiap lapisan lempeng komposit tersebut. Sekarang kita akan mendefinisikan flux yang melewati lempeng di masing-masing lapisan dengan bentuk konsep yang tadi telah kita selesaikan, namun diterapkan untuk masing-masing lapisan menjadi untuk Qx pada lapisan pertama dengan panjang L1, maka gradien temperaturnya antara T1 dan T2, di sini T1 dan T2, kemudian jaraknya, ketebalannya adalah L1, dan tentunya konduktivitasnya adalah konduktivitas untuk lapisan ke-1, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Demikian pula seterusnya untuk lapisan kedua dan lapisan ketiga dianalogikan sama. Lalu untuk bagian yang mengalami proses konveksi, yaitu antara temperatur H, TH ke T1 dan dari T4 ke TC, di sini kita terapkan hukum pendinginan Newton atau proses konveksi. Nah, di sini bentuk generalnya
kembali diingatkan bentuknya seperti ini, dan apabila kita terapkan pada cairan dengan temperatur tinggi dan cairan temperatur rendah, itu bentuknya menjadi seperti ini. Dan ini memiliki koefisien perpindahan konveksi masing-masing, yaitu HH dan HC di sini. Dengan gradien temperatur untuk zona yang lebih tinggi temperaturnya, yaitu TH kurang T1, dan yang lebih dingin T4 dikurang TC. Nah, jadi kita memiliki nilai flux yang didefinisikan untuk zona konveksi dan zona konduksi, dan masing-masing ini akan kita susun ulang menjadi seperti ini dalam bentuk gradien temperatur yang menjadi fungsi flux dan dimensi beserta koefisien perpindahan dan luas areanya. Nah, sekarang kita susun dalam bentuk urutan seperti ini, dan terlihat apabila kita jumlahkan seluruh definisi gradien temperatur pada masing-masing zona tadi, maka akan menghasilkan TH dikurang TC. Jadi ini akan saling menghilangkan dengan di bawahnya apabila dijumlahkan. Dan total ruas kanannya menjadi seperti ini. Ya. Lalu disusun ulang menjadi seperti ini, di mana Qx adalah flux laju energi, bukan flux laju energi, sama dengan gradien temperatur overall dari temperatur fluida yang tinggi ke temperatur fluida yang lebih rendah, itu dikali dengan suatu koefisien ya. Nanti koefisiennya merupakan representasi dari tahanan termal. Jadi total dari tahanan termal yang nanti kita sebut sebagai hasil kali UA, dan U itu adalah koefisien perpindahan overall di sini. U adalah koefisien perpindahan overall, dan U itu didefinisikan sebagai penyebut kumulatif dari gabungan konduktivitas dan koefisien konveksi dari berbagai zona. Dan ini analogi dengan sirkuit listrik, di mana untuk susunan series tahanan totalnya sama dengan jumlah dari masing-masing tahanan untuk susunan series. Jadi ini analogi dengan konduksi pada listrik atau yang disusun secara series. Kemudian kita akan meninjau apabila komposit itu memiliki konfigurasi paralel seperti ini. Kita bisa mendefinisikan flux panas untuk bagian dengan lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Tentunya masing-masing nilai laju panas di situ berbeda, dan ini kita definisikan untuk lapisan pertama dan Q1, Q2, dan Q3 untuk lapisan berikutnya. Dan masing-masing karena gradien temperaturnya antara T1 dan T2 dengan ketebalan yang sama, maka yang sama untuk masing-masing lapisan komposit ini adalah temperaturnya, gradien temperaturnya, kemudian ketebalan dari lempeng tersebut. Jadi bentuknya seperti ini, dan kemudian apabila ingin mengetahui keseluruhan flux yang melewati seluruh area lempeng ini, maka tentunya jumlah dari Q1, Q2, dan Q3. Tahu seperti ini, dan ini memiliki hasil yaitu gradien temperatur 1 dikurang dengan gradien temperatur 2 dikali dengan faktor resistansi, di mana ini bisa disebut sebagai seper resistansi dari lapisan pertama ditambah dengan seper resistansi dari lapisan kedua, dan seterusnya. Dan ini dianalogikan dalam bentuk sirkuit listrik juga serupa, yaitu untuk konfigurasi paralel seper resistansi sama dengan jumlah satu seper resistansi untuk semua komponen lapisan tersebut. Sekarang kita lihat pada contoh cryosurgery, yaitu proses pembedahan yang dilakukan pada temperatur yang sangat dingin dengan cara membekukan jaringan yang akan dipotong terlebih dahulu, dan untuk menjaga agar jaringan lain itu tidak ikut rusak akibat temperatur yang sangat dingin, maka dilakukan penyisipan protektor, material protektor dengan sifat insulator yang bagus. Dalam hal ini material tersebut adalah silikon. Jadi di sini diketahui jarak dari masing-masing
jaringan yang akan dibedah atau dihancurkan, kemudian ketebalan protektor yang disisipkan, lalu ketebalan jaringan yang baik yang dijaga agar tidak ikut mengalami pendinginan akibat proses kriogenik ini. Nah, di sini dibagi menjadi 3 zona, ada zona beku, ada zona protektor, dan ada zona jaringan yang bagus. Dan pada masing-masing zona memiliki temperatur. Untuk di permukaan yang dibekukan itu temperatur minus 196 Celcius, kemudian pada saat di zona jaringan yang baik itu di 37 derajat Celcius atau suhu tubuh, dan pada saat perbatasan antara jaringan yang bagus dengan lapisan protektor, temperaturnya pada 0 derajat Celcius. Di sini tidak diketahui berapa temperatur pada saat batas antara jaringan yang dibekukan dengan protektor. Itu yang akan kita cari, dan juga berapa nilai konduktivitas dari protektor tersebut. Dan di sini yang ditanyakan adalah berapa nilai konduktivitas protektor dan pada posisi mana apabila temperatur tersebut memiliki nilai minus 50 derajat Celcius. Dan diketahui nilai konduktivitas jaringan yang dibekukan sebesar 2 watt per meter per Kelvin, dan untuk jaringan yang bagus sebesar 0,552 watt per meter per Kelvin. Ketika dihadapkan pada masalah ini, yang pertama adalah memahami situasi fisik yang terjadi. Jadi di sini terjadi proses perpindahan konduksi dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai konduktivitas protektor dan di mana lokasi dengan suhu 50 derajat Celcius. Lalu dituliskan skema, di mana skemanya telah disediakan di sini. Kemudian nyatakan asumsi. Jadi di sini ketebalan lempeng sangat tipis dibandingkan dengan dimensi lain, sehingga bisa diasumsikan satu dimensi dan karakter termal tidak berubah terhadap temperatur. Dan dalam menyelesaikan kasus ini tidak harus dari awal, karena di awal tadi kita telah meninjau kajian untuk lapisan komposit, sehingga ini adalah aplikasinya dan kita bisa langsung menerapkan persamaan aplikatifnya. Yang pertama adalah menentukan konduktivitas termal material protektor. Ada dua strategi yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama adalah menyamakan nilai flux panas total dengan nilai flux panas antara jaringan yang bagus, ya, nilai flux panas yang melewati jaringan yang bagus di sini. Untuk nilai flux panas total, tentunya beda temperatur pada saat ketebalan 4 cm di sini dikurangi dengan pada saat ketebalan 0 cm di sini dibagi dengan resistansi dari komposit ini. Dan tentunya resistansi itu terdiri dari panjang atau ketebalan dari jaringan yang dibekukan atau dibagi dengan konduktivitas yang dibekukan ditambah dengan lapisan berikutnya dan seterusnya. Dan kita tinggal menyisipkan nilai-nilai yang diketahui. Dan di sini setelah menyisipkan nilai tersebut, kita ketahui bahwa variabel yang tidak diketahui hanya konstanta protektor saja. Dan didapatkan nilainya sebagai berikut. Nah, strategi kedua kita bisa melakukannya lapisan demi lapisan. Jadi di sini ditinjau untuk lapisan jaringan dibekukan, kemudian lapisan protektor dan jaringan yang bagus. Namun kekurangannya di sini kita memiliki 3 persamaan. Nah, di sini juga diketahui 3 variabel yang harus dicari, yaitu kita tidak tahu berapa nilai flux panas yang melewati lapisan komposit tersebut di awal, dan tidak tahu berapa temperatur di ketebalan 1 cm, dan kita tidak tahu berapa konduktivitas protektor, yang mana hal ini yang akan ditanyakan. Namun jika kita lihat di sini ada 3 persamaan dan ada 3 variabel yang tidak diketahui. Apabila kalian ingat materi degree of freedom, maka 3 persamaan dan 3 variabel tidak diketahui akan menghasilkan degree of freedom sebesar 0. Yang artinya kondisi ini terselesaikan dengan baik dan kita akan mendapatkan nilai konstanta protektor sebesar nilai yang sama dengan strategi pertama tadi. Sekarang untuk
penyelesaian pertanyaan kedua, yaitu di mana posisi jarak pada temperatur minus 50 derajat Celcius, kita mempersamakan antara flux yang melewati jaringan yang bagus dengan flux yang melewati jaringan yang dibukukan, ya. Nah, di sini kenapa kita lakukan hal itu? Karena untuk mengetahui berapa nilai temperatur di perbatasan antara jaringan dibukukan dengan yang jaringan lapisan protektor atau di ketebalan 1 cm. Untuk mengetahui nilai itu terlebih dahulu, setelah nilai itu diketahui, maka kita akan mempertimbangkan di mana posisi minus 50 derajat Celcius tersebut. Nah, setelah menyisipkan nilai-nilai yang diketahui, maka diketahui temperatur pada ketebalan 1 cm itu sebesar minus 190,9 derajat Celcius. Dalam artian tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur pada saat 0 cm. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang ditanya adalah posisi minus 50 derajat Celcius. Berarti posisi ini berada di dalam lapisan protektor. Oleh karena itu, kita akan mengevaluasi flux panas yang melewati protektor ini dengan menggunakan temperatur minus 50 derajat Celcius dan ketebalannya yang akan kita cari di sini. Dengan menyisipkan informasi yang telah diketahui, kita bisa menentukan nilai dari jarak di mana temperatur tersebut minus 50 derajat Celcius. Sekian untuk sesi kali ini, dan untuk meningkatkan pemahaman silahkan uji diri Anda lewat LMS yang telah disediakan. Terima kasih.